Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah ya. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku teman-teman. Hari ini aku akan berbagi masak sederhana aku, yaitu nasi ampok atau nasi jagung. Ini adalah makanan paling terfavorit aku karena aku tuh lebih suka nasi ampok yang halus seperti ini ya teman-teman. Beda lagi dengan nasi jagung. Kalau nasi jagung itu teksturnya masih kasar, dan kalau nasi ampok teksturnya lebih lembut seperti ini. Oke, ini aku beli nasi ampoknya di Shopee ya teman-teman. Sebelumnya ini aku mau rebus air dulu untuk aron nasi. Kenapa aku nggak pakai teknik yang siram? Karena aku hari ini masak nasinya nggak banyak, sedikit aja, jadi cukup aku aron dulu sebentar. Setelah beras tadi aku aron, nah ini nggak usah terlalu matang sampai jadi bubur ya, cukup setengah matang aja, langsung aku masukkan ke dalam panci kukusan seperti ini. Kalau teman-teman lagi masak yang manual seperti ini, caranya bagaimana? Sama kayak aku atau punya teknik yang lain, boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Setelah nasi aku kukus selama beberapa menit ya teman-teman, kemudian aku juga mau siapin untuk nasi ampoknya. Dan tadi sudah aku masukkan ke dalam mangkok ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat videonya, ini udah matang aja beras aron yang sudah aku kukus tadi. Nah ini juga aku mau siapin untuk masak dadar jagung atau bakwan jagung teman-teman. Teman-teman sebutnya apa nih, bakwan jagung atau dadar jagung? Kalau aku setelah tinggal di Surabaya itu sebutnya dadar jagung, tapi waktu aku di Malang ini namanya bakwan jagung teman-teman. Setiap daerah pasti punya sebutan masing-masing ya. Oke, ini aku tadi beli jagung manis isi 2, itu harganya 6.000. Alhamdulillah aku nemu jagung manis yang ukurannya besar-besar. Nah jadi lega nih kalau dimasak jadi isinya banyak seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah aku pipil untuk jagungnya jadi seperti ini ya. Ini aku lagi pisah-pisahin biar nggak menyatu dan jagungnya biar nggak lengket juga ya teman-teman. Aku mau masak dadar jagung dengan tekstur yang kasar ya teman-teman, jadi nggak aku halusin pakai blender ya, cukup aku haluskan di cobek aja seperti ini. Oke, mohon maaf aku lagi menghaluskannya di bawah lantai ya teman-teman, karena menurut aku menghaluskan di bawah itu lebih leluasa daripada aku menghaluskannya di atas keramik. Oke teman-teman, ini aku haluskan. Untuk bumbunya juga seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, dan aku juga tambah untuk kencur. Nah untuk ukuran kencurnya itu sedikit aja ya teman-teman. Teman-teman boleh tambahin ketumbar untuk campuran bumbunya, tapi untuk kali ini aku skip dulu karena suami aku kurang suka kalau dadar jagungnya ditambah ketumbar. Untuk menumbuknya aku nggak terlalu halus ya, jadi kasar aja seperti ini teman-teman. Nah ini juga aku masukkan separuh jagung yang udah aku pipil tadi. Nah ini kenapa aku masukkan separuh, karena yang separuhnya tadi sisanya mau aku masukkan nggak pakai dihaluskan gitu ya teman-teman, jadi teksturnya masih utuh atau masih kasar seperti ini. Kenapa aku menghaluskannya nggak pakai di blender? Karena menurut aku kalau menghaluskan pakai blender itu kayak terlalu halus banget gitu, nggak ada kriuk-kriuknya nanti teman-teman. Nah kalau aku ya seperti ini kalau masak dadar jagung ya, nggak pakai dihaluskan pakai blender karena aku pingin rasanya lebih kriuk. Kalau teman-teman tim yang mana nih, tim yang di blender atau cukup dihaluskan pakai cobek seperti aku? Nah kalau lebih kriuk itu rasanya itu kayak gimana, kayak beda aja gitu loh teman-teman daripada di blender. Nah sambil nemenin aku masak, aku mau tanya nih sama teman-teman lagi pada ngapain, udah masak belum? Kalau belum masak mungkin bisa terinspirasi untuk masak dadar jagung seperti aku. Nah kalau udah masak, semoga aktivitasnya hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman.
Nah, sebetulnya cobek aku itu kurang besar ya teman-teman, karena aku punyanya yang ukuran seperti ini. Insya Allah nanti kalau udah aku butuh cobek yang lebih besar, aku juga mau beli. Ini belinya aku di Shopee teman-teman, random aja. Nah, kebetulan juga cobek yang aku pakai ini asli dari batu, jadi nggak mudah meleot atau nggak mudah pecah. Setelah aku haluskan dicobek, lalu aku pindahkan ke baskom seperti ini ya. Kemudian juga aku tambahkan untuk telur, aku pakai 1 butir telur aja ya teman-teman. Nah, juga aku nanti tambahkan untuk garam sedikit aja, karena aku itu nggak suka terlalu asin, karena ini namanya dadar jagung, jadi aku mau lebihin untuk gula pasirnya. Nah, ini aku tambahkan untuk gula pasirnya teman-teman. Teman-teman boleh mengurangi dari takaran aku. Teman-teman boleh mengurangi dari takaran aku pakai 1 atau 2 gula pasir. Nih aku tambahkan untuk daun pre dan daun bawang, karena ini adalah bumbu pelengkap yang membuat rasanya lebih lezat dan lebih mantap. Ini aku aduk-aduk dulu ya teman-teman, biar menyatu semuanya bahan-bahannya tadi, bumbunya, telur, kemudian daun bawangnya, daun pre, kemudian aku juga tambahkan tepung terigu. Kenapa aku nggak pakai tepung bakwan teman-teman? Karena kalau aku pakai tepung bakwan itu nanti teksturnya jadi nggak lembut, jadi aku pakai untuk tepung terigu. Nah, ini aku pakai takaran tepung terigu segini ya teman-teman, sekitar 2 sendok. Teman-teman juga boleh menambahkan pakai 3 sendok tepung atau lebih. Kalau aku sih cukup 2 sendok aja, karena itu udah membuat dadar jagungnya menjadi bantat. Oke, ini aku mau campurin dulu biar semuanya tercampur seperti ini ya teman-teman. Nah, itu juga aku lagi ngukus untuk nasinya tadi biar nasinya lebih matang. Ini teman-teman, teksturnya seperti ini ya. Oke, setelah itu aku juga mau cek untuk nasinya. Nah, ini aku juga mau tambahkan untuk kukusan nasi ampoknya ya teman-teman. Ini aku taruh di pinggir dulu sebelum aku mix, mau aku taruh pinggir dulu biar matang. Nah, nanti kalau sudah matang nasi ampoknya, baru aku campur dengan nasi yang putih. Oke, setelah itu aku juga mau masak untuk bumbu urap-urap. Ini ada bawang merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah, dan aku campur dengan sedikit kencur. Ini aku tadi beli kelapa ukuran 1 plastik, ini harganya 4.000 ya, tapi menurut aku ini kelapanya udah terlalu tua sih. Nah, kalau buat urap-urap biasanya itu pakai kelapa yang muda, jadi nggak lembek seperti ini. Karena aku lagi mager untuk pindah warung, jadi nggak apa-apa lah aku beli kelapa yang ini aja. Next, untuk teman-teman pilih kelapa yang lebih muda biar nggak lengket seperti ini ya. Oke, ini bumbunya tadi udah aku haluskan dan mau aku campur, aku mix dengan kelapa. Setelah bumbu tercampur dengan parutan kelapa seperti ini teman-teman, ini wajib ya untuk diaduk biar bumbunya merata pada parutan kelapanya teman-teman. Oke, seperti ini ya, kita aduk, nah biar merata. Nah, setelah itu teman-teman, kalau tangannya nggak mau wedangan, boleh pakai cempet seperti ini. Kalau aku sih kalau pakai tangan, biasanya tangan aku itu jadi wedangan. Iya, apa sih wedangan? Kalau bahasa Jawa wedangan itu jadi tangan kita itu kayak kerasa panas, kayak kena cabai gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak berani dulu. Aku pernah sih wedangan itu sampai setengah hari dan rasanya itu Masya Allah panas banget. Oke, setelah itu aku juga mau rebus. Ini untuk kecambah aku rebus campur dengan kacang panjang ya teman-teman. Kenapa aku rebusnya barengan? Karena biar cepet aja. Kalau teman-teman mau rebusnya dipisah boleh banget ya, karena ini udah siang dan udah diburu waktu banget untuk jemput Arsa. Aku campur aja biar simple seperti ini ya teman-teman. Oke, alhamdulillah udah selesai ngerebusnya. Aku juga mau goreng untuk dadar jagung tadi. Aku pakai ukuran yang seperti ini ya teman-teman, ukurannya nggak besar juga nggak terlalu kecil.
Teman-teman biasanya juga dadar jagung itu digoreng pakai dicemet gitu ya, jadi ukurannya agak memanjang. Kalau aku pingin dadar jagungku itu kinuk-kinuk dan gimbul seperti ini, jadi aku masaknya nggak aku cemet ya. Masya Allah, dadar jagung itu kalau pas digoreng menghasilkan aroma yang sedap banget dan bikin kita cepet lapar teman-teman. Oke, ini setelah masak juga aku mau sempetin untuk cuci piring dan cuci perkakas yang udah aku buat masak tadi. Kenapa? Karena sudah numpuk teman-teman. Aku itu paling nggak bisa lihat kalau cucian piring atau perkakas aku itu menumpuk seperti ini, karena juga bikin masak itu jadi nggak nyaman karena di sampingku ada pemandangan tumpukan cucian yang banyak seperti ini ya teman-teman. Masya Allah, aku itu paling suka kalau cuci piring, dan aku kalau nyuci piring atau perkakas itu nggak irit sabun cuci ya teman-teman, jadi sebisa mungkin baunya itu dan lemaknya itu terangkat. Kalau kita nyucinya pakai sedikit sabun cuci pasti itu masih bau amis, jadi aku itu mesti seperti ini teman-teman, pakai sabun cuci piring itu yang banyak. Bukannya boros atau apa sih teman-teman, tapi aku itu ya nggak suka aja kalau perkakas aku itu kalau udah dicuci masih bau amis. Oh iya, sekalian aja aku mau tanya sama teman-teman semuanya, ini sink atau tempat cuci piring aku itu mudah berkarat. Selama ini aku bersihinnya ya sekalian cuci piring sambil aku gosok-gosok kayak gitu. Kira-kira teman-teman tahu nggak tips biar sink aku itu nggak mudah berkarat? Kalau misal teman-teman tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Oh iya teman-teman, tadi itu aku juga lupa record. Ini aku mau masak terong balado ya teman-teman. Ini aku mau panaskan dulu untuk minyaknya. Nah tadi itu aku lupa untuk record. Ini bumbunya seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, udah gitu aja seperti biasa ya. Ini juga aku tambahkan untuk garam dan gula pasir. Teman-teman boleh pakai takaran sesuai dengan takaran teman-teman sendiri ya, jadi opsional aja. Oke, ini aku mau gongso dulu untuk bumbunya biar matang. Nah kenapa aku itu kalau masak bumbu selalu aku gongso dulu, karena biar matang bumbunya dan nanti rasanya itu lebih sedap. Oke, ini aku pakai 1 buah terong dan aku potong kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian aku campurkan dengan bumbu yang udah digongso tadi teman-teman. Ini didiamkan beberapa saat sampai bumbunya itu menyusut. Oh iya, bumbunya tadi juga aku tambahkan sedikit air ya, jadi nggak full bumbu, jadi teman-teman bisa tambahkan untuk sedikit air untuk rebusan terong balado seperti ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku mau goreng untuk lauk yang utama, lauk yang paling enak dan menghasilkan aroma yang sedap banget, apalagi kalau bukan ikan asin. Nah, kalau di warung-warung nasi jagung itu pasti yang paling utama lauknya adalah ikan asin. Bener nggak teman-teman? Ini aku beli 1 plastik untuk ikan asin, harganya Rp3.000 aja.
Aku goreng ikan asinnya ini dengan tekstur yang kering ya, nanti biar rasanya lebih kriuk. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah mateng semuanya. Ada urap-urap, ada terong balado, ada ikan asin, ada dadar jagung, dan ini nasi ampok yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Selamat sarapan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah mau nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.